Kebakaran hebat melanda rumah padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena jalan menuju lokasi yang sempit. Sejak Selasa dini hari, api berkobar hebat membakar permukiman warga di Jalan Gang Remaja, kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Ratusan penduduk berlarian membawa keluarga dan barang mereka ke stasiun Manggarai. Akses jalan menuju ke lokasi kebakaran menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang diperkirakan telah menghanguskan ratusan rumah warga ini. Dari Jakarta, Haikal Vendea, TV One mengabarkan. Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan saat ini di lokasi kebakaran sudah ada rekan kami Nadila Saleh di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Nadila, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah api sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan? Ya, selamat pagi ya Boni dan juga pemirsa. Kondisi terkini dari lokasi titik kebakaran saat ini masih dalam proses pendinginan. Artinya api sudah berhasil dipadamkan, namun saat ini petugas kebakaran ataupun warga di lokasi setempat ini masih melakukan proses pendinginan. Informasi terbaru yang bisa kami kabarkan saat ini bahwa memang pemerintah setempat, pihak kepolisian ataupun pihak dari BNPB saat ini tengah dalam proses untuk membangun posko pengungsian bagi warga-warga. Dan saat ini ya Boni dan juga pemirsa, saya juga memang sedang berada di salah satu titik yang menjadi lokasi pengungsian warga yang terdampak kebakaran. Dan untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses dilakukannya posko pengungsian ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang ataupun bertanya langsung dengan Pak Lurah Manggarai, Pak Arafat yang sudah bersama dengan saya di sini. Selamat pagi Pak Arafat. Selamat pagi, salam sehat. Pak Arafat, mungkin bisa dijelaskan, kita balik lagi ya terkait dengan kronologi kebakaran yang terjadi ini, berdampak di berapa rumah Pak, ataupun berapa jiwa yang terdampak akibat kebakaran ini Pak? Baik, untuk terdampak itu ada 2 RW di Kelurahan Manggarai, yaitu RW 6 dan RW 12. Untuk data berapa rumah yang terdampak, sementara kami belum bisa mengakses ke dalam karena masih proses pendinginan oleh teman-teman pemadam. Yang pasti sudah di atas 100 rumah pastinya. Namun data update-nya kami akan infokan kemudian. Oke Bapak, yang saat ini yang masih menjadi tanda tanya adalah penyebab kebakarannya sebenarnya apa sih Pak? Kalau penyebab kebakaran ya masih dalam proses penyelidikan. Namun informasi dari warga, saksi yang memang berada di sekitar lokasi titik awal adanya api itu dari konsleting listrik. Nah itulah konsleting listriknya itu kenapa, itu yang masih dalam proses penyelidikan. Bapak sampai saat ini alhamdulillah sudah dalam proses pendinginan ya, dan saat ini memang tengah dalam proses untuk dilakukan pengungsian, posko pengungsian dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan Pak, ada berapa posko yang akan dibangun saat ini Pak? Ya. Untuk sementara pengungsian itu ada di Masjid Al-Falah RW 07 dan SD 05 Manggarai di RW 9. Sedangkan untuk di RW 12 itu ada di Selasar Kereta Api Bandara. Kemudian ada di bengkel kereta api di RW 12. Kemudian juga ada di pos RW 12. Itu untuk warga RW 12. Nah, sedangkan untuk teman-teman dari BPBD sudah siap untuk membangun tenda pengungsian di Infinia Park ini setelah berkoordinasi dengan pengelola Infinia, dan juga posko akan kita dirikan juga di sini di Infinia Park dan di RW 12
di parkir kereta api stasiun kereta api bandara. Oke Pak Arafat, mungkin saya bisa izin bertanya sedikit dengan dari pihak BPBD. Boleh disebutkan namanya siapa Pak? Siap, Wahyu. Pak Wahyu, mungkin bisa dijelaskan posko ini akan dibuat ataupun bertahan selama berapa lama nih Pak? Sesuai dengan SOP kita, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, itu 7 hari ke depan. Seperti itu, jadi kita ngelihat kondisi juga, seperti mungkin nanti kita lihat dari kondisi warga, nanti kita koordinasi dengan Pak Lurah, apakah nanti setelah 7 hari masih ada lagi atau tidak, kita lihat dari penduduknya juga, gitu Pak Lurah ya. Oke, Bapak ini tadi kalau kita dengarkan ya keluhan dari warga-warga yang terdampak di sini, salah satu bantuan yang mereka perlukan adalah pakaian gitu. Mungkin bisa dijelaskan bantuan apa yang telah disiapkan oleh BPBD ataupun pihak-pihak lain? Siap. Kalau untuk di BPBD sendiri itu kita mohon izin tidak ada untuk pakaian layak pakai, itu kita hanya logistik seperti itu. Jadi seperti kidswear, family kids, seperti itu. Untuk pembangunan ini mulai akan dilakukan kapan Pak? Siap, ini sedang dalam perjalanan dari gudang provinsi untuk 2 tenda gitu. Terima kasih Pak Wahyu, kita kembali lagi ke Pak Lurah. Pak Lurah mungkin bisa dijelaskan ya Pak, tadi kan ada banyak hampir ratusan rumah yang terdampak ya, bahkan bisa lebih juga. Untuk korban jiwa sendiri bisa dilihat dari kakak ini, bisa ditaksir nggak Pak berapa yang terdampak ini Pak? Sementara melihat data yang kami punya di kelurahan, ini jiwa yang terdampak di RW 06 ini 2.888. Untuk RW 12 itu 1.331. Ini masih estimasi sesuai dengan data yang kami punya. Namun kembali lagi kami masih perlu mengakses ke dalam, ke lingkungan yang terdampak kebakaran ini, menunggu informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Rafa dan terima kasih juga Pak Wahyu untuk penjelasannya. Ebony dan juga pemirsa, itulah penjelasan dari pihak pemerintah setempat ataupun pihak dari BPBD terkait dengan kebakaran yang terjadi di sini, dan tentunya kita bersama-sama berharap agar pencegahan ataupun api yang berada di sini dapat segera dipadamkan. Sementara itu, Ebony. Baik, terima kasih Nadila Saleh melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Tentunya kita harap juga bantuan segera terdistribusi untuk warga yang membutuhkan di sana.